Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah itu juga baik. Nah, silakan sebelum memulai pembelajaran, ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Nah, apa ada yang tidak masuk hari ini? Renata, kemana ini Renata? Sepertinya dari minggu kemarin juga sakit ya. Memang belum berangkat. Baiklah, nah kita doakan semoga lekas sembuh ya. Nah, untuk semuanya masuk ya, selain Renata. Baiklah, alhamdulillah hanya Renata yang tidak masuk. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Pada pertemuan kemarin, Ibu sudah menyampaikan untuk membaca materi teks eksposisi yang ada di LKS. Silakan, Ibu pengen silakan Selin, sampaikan apa yang kamu dapat setelah kamu mempelajari teks eksposisi yang ada di LKS. Nah, bagus sekali. Ini berarti benar-benar belajar ya. Ya, nah, untuk materi teks eksposisi ini ada beberapa indikator yang ingin dicapai, yaitu siswa diharapkan mampu mengidentifikasi yang pertama dari pengertian teks eksposisi. Apa sih teks eksposisi itu? Nah, selanjutnya siswa juga diharapkan mampu mengidentifikasi dari struktur atau bagian-bagian dalam teks eksposisi. Nah, yang ketiga itu ada siswa juga diharapkan mampu mengidentifikasi dari ciri kebahasaan yang ada di dalam teks eksposisi. Nah, kita bahas satu persatu mengenai pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau memberikan gambaran tentang suatu hal dengan sejelas-jelasnya. Nah, teks eksposisi ini bersifat objektif, artinya menggambarkan objek itu memang berdasarkan pada objek yang akan digambarkan gitu. Jadi teks eksposisi ini tidak boleh melihat dari subjeknya atau siapa yang menggambarkan objek itu. Nah, untuk teks eksposisi ini gaya penulisannya bersifat informatif karena bertujuan untuk menginformasikan atau memberikan informasi kepada pembacanya. Nah, selanjutnya untuk struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi itu terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama dinamakan tesis atau pernyataan umum. Nah, pada bagian tesis ini memuat opini-opini atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh penulis mengenai objek yang akan digambarkan dalam teks tersebut. Nah, selanjutnya pada bagian argumentasi, ini berisikan penjabaran-penjabaran dari opini yang sudah disampaikan pada bagian tesis. Nah, pada bagian argumentasi ini juga memuat alasan dan juga contoh yang relevan gitu, atau contoh yang memang benar-benar ada mengenai objek yang akan digambarkan itu. Nah, selanjutnya ada bagian penegasan ulang atau simpulan. Pada bagian penegasan ulang ini memuat tentang penegasan kembali pendapat-pendapat yang sudah kalian sampaikan atau yang sudah disampaikan oleh penulis pada bagian tesis dan juga bagian argumentasi. Nah, oleh karena itu bagian penegasan ulang atau bagian simpulan ini bisa digunakan, bisa juga tidak, artinya bersifat opsional ya. Ada penulis yang mencantumkan bagian penegasan ulang, ada juga penulis yang tidak menggunakan penegasan ulang dalam teks eksposisinya. Selanjutnya dari ciri kebahasaan teks eksposisi. Dalam teks eksposisi ini ada 4 unsur kebahasaan. Yang pertama itu ada pronomina atau kata ganti. Nah, pronomina ini digunakan untuk menggantikan atau menunjuk pada orang maupun selain orang. Nah, kemudian untuk yang kedua itu ada nomina atau kata benda. Kemudian ada kata verba atau kata kerja yang menunjukkan suatu perlakuan atau perbuatan. Kemudian ada yang dinamakan konjungsi atau kata hubung. Nah, dari sini ada yang ditanyakan. Nah,
Nah, untuk penilaiannya seperti biasa, untuk penilaian itu Ibu ada 3 ya. Yang pertama itu untuk pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan itu Ibu nanti mengambil soal-soal dari LKS. Kemudian untuk praktiknya, nanti kalian akan praktik membuat teks eksposisi sesuai dengan kaidah atau aturan penulisannya. Nah, kemudian untuk penilaian sikap seperti biasa juga Ibu akan mengadakannya setiap pembelajaran berlangsung. Baiklah, silakan dilanjutkan ya untuk membuka LKS halaman 23. Di situ ada contoh teks eksposisi yang sudah dibagi-bagi atau dipenggal per bagian atau strukturnya. Itu ada bagian tesis, ada dokumentasi. Nah, silakan nanti bisa dipelajari ya. Ada yang ingin ditanyakan? Siapa Zaki? Oh iya, silakan Silvano. Oke, baik. Nah, Ibu tulis ya biar tidak Baiklah, yang pertama ada jenis pronomina persona. Pronomina persona itu kata ganti untuk menggantikan orang. Nah, untuk pronomina persona itu juga ada 2 macam. Pronomina persona tunggal dan pronomina persona jamak. Untuk persona tunggal artinya menunjuk pada satu orang. Misalnya kata aku, kamu, dia, kemudian mu, ku, nya, dan lain-lain. Selanjutnya untuk pronomina persona jamak itu untuk menunjuk pada orang yang lebih dari satu. Misalnya kami, mereka, kita, kalian, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk pronomina non persona itu kata ganti yang digunakan untuk menunjuk pada selain orang, bisa benda atau juga tempat. Misalnya untuk menunjuk tempat di sini, kemudian di situ. Kemudian untuk menunjuk benda misalnya ini atau juga itu. Nah, bisa dipahami ya? Nah, baiklah, karena di sini ada 20 siswa, Ibu akan membagi dalam 5 kelompok. Satu kelompok itu berarti ada 4 siswa ya. Nah, silakan untuk kelompok 1 Markabian, kemudian kelompok 2 Chandra, kelompok 3 Selin, kelompok 4 Jepano, kemudian untuk kelompok 5 ada Zidan. Silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Nah, Ibu sudah menyiapkan teks eksposisi yang berbeda ya dari tiap kelompoknya, jadi tidak bisa contek-contekan gitu. Nah, silakan ini nanti dibagikan satu kelompok satu, kemudian dianalisis dari isi, struktur kebahasaan, dan juga dari ciri kebahasaan yang ada dalam teks eksposisi yang akan Ibu bagi ini. Nah, ini minta tolong siapa nak bagikan. Silakan dimulai diskusinya. Nah, baiklah. Apa ada yang merasa kesulitan? Nah, bagaimana ini? Oh, tidak bermasalah. Mau menganalisis struktur kebahasaannya terlebih dahulu, tidak apa-apa. Mau menganalisis struktur atau bagian dari teksnya juga tidak apa-apa. Akan tetapi begini, ketika kalian sudah menganalisis strukturnya atau bagian-bagian teksnya, itu akan lebih mudah untuk memetakan, menganalisis ciri kebahasaan. Misalnya dalam bagian argumentasi itu nanti ada apa saja, kemudian dari bagian tesisnya itu ada apa saja unsur kebahasaan yang ditemukan gitu. Nah, silakan dilanjutkan.
ya silakan kelompok 2 presentasi terlebih dahulu. Di situ saja berdiri. Nah, silakan barangkali ada yang ingin menanya atau bertanya atau juga menambahkan atau ingin menambahkan atau menyanggah dari presentasi kelompok 2. Nah, terima kasih untuk kelompok 2. Sudah bagus ya presentasinya, kemudian dari hasil diskusinya juga sudah cukup bagus. Nah, dari presentasi yang dilakukan oleh kelompok 2 tadi, maka bisa disimpulkan bahwa teks eksposisi yang dianalisis oleh kelompok 2 dengan judul pentingnya menjaga kebersihan lingkungan itu mempunyai struktur yang lengkap. Nah, berarti penulisnya itu mencantumkan bagian penegasan ulang atau simpulan. Nah, kemudian di sana juga ditemukan banyak sekali unsur-unsur kebahasaan ya yang terdiri dari 4 jenis. Ada pronomina, ada nomina dan verba, dan konjungsi. Nah, baiklah, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Selanjutnya silakan buka LKS halaman 32 pada bagian B. Di sana ada 5 soal. Silakan nanti dikerjakan di buku tugas. Kemudian untuk ketua kelas atau yang piket, silakan dikoordinir teman-temannya. Tugasnya dikumpulkan di meja ibu paling lambat itu setelah jam pulang sekolah. Nah, nanti jam pulang sekolah ibu cek apa tugasnya sudah ada atau belum. Nah, selanjutnya untuk praktiknya kalian akan membuat teks eksposisi dengan tema lingkungan. Nah, tidak perlu banyak-banyak, cukup 4-5 paragraf saja. Itu minimal ya mengandung terdiri dari tesis dan argumentasi, itu minimal. Tapi boleh juga ada penegasan ulang atau simpulannya. Dan ibu harap ini dikerjakan betul-betul hasil pemikiran sendiri ya. Jangan mengambil dari internet dan juga memakai milik teman begitu. Kalau ada yang ketahuan mengambil dari internet atau memakai milik teman, tidak akan ibu nilai. Ini sudah jadi kesepakatan sejak awal ya. Kalau misal ada tugas yang ternyata memang mengambil milik teman atau mengambil dari internet, itu tidak akan dinilai. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas satu persatu teks eksposisi yang kalian buat. Nanti satu persatu maju ke depan untuk memaparkan hasilnya begitu ya. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran untuk hari ini. Nah, terima kasih ya untuk yang sudah berangkat, yang sudah memperhatikan. Kemudian tolong jaga kesehatannya. Jangan lupa istirahat yang cukup karena memang cuacanya sedang kurang bagus. Nah, sampai berjumpa minggu depan. Nah, sebelum ibu menutup pembelajaran, ada satu pepatah yang ibu suka. Pepatah ini mengatakan, jika kamu tidak bisa terbang, maka berlarilah. Jika kamu tidak bisa berlari, maka berjalanlah. Tapi jika kamu sudah tidak bisa berjalan, maka merangkaklah. Intinya, kalian itu jangan pernah berhenti, tetap semangat dan selalu tersenyum. Nah, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.